אדוני, מתי שוב מעניין, כי חסיתי בך, כי חסיתי בך, כי חסיתי בך. עונשי הוא שילם כפודה, כל ברך תיכה, כל לשון כתודה. רם ונישא המשיח,
הנך יפה רעייתי, הנך יפה, עינייך יונים מבעד לצמתך, כולך יפה רעייתי, מומן בך, מה יפו דודייך אחותי קלה. אני ישנה וליבי כל דודי דופק, התחילי אחותי רעייתי, דודי ירד לגנו אל ערוגות הבושם, לראות בגנים לקטוף שושנים. אני לדודי ודודי לי, הרואה בשושנים. אני לדודי ודודי לי, הרואה בשושנים. סימני קח אותם, סימני על לבך, כה חזקה אהבתי אליך. מים רבים לא יוכלו לכבות לי אותה, אני אוהב הכל בך. סימני קח אותם על לבך, כה חזקה אהבתי אליך. מים רבים לא יוכלו לכבות לי אותה, אני אוהב הכל בך. I ask people in the camp, where is my mom? Where is my family? 74, 86. This is going to be your name. I had a dream. I'm gonna be available to be by the Brandenburg Gate and play my orchestra that I created. Let the light shine on. Never again, never again, never again. So?
This is Gad Elbaz. Gad Elbaz, the famous singer. Oh my God! Are you ready to come back? Through the long and darkest times, we found the strength to be here. With the dawn, past the raging storm, the light appears once more. As the story of ancient miracles magically unfolds, the light of 8 candles revives the flame of hope. שלא יכבה, שלא יכבה נרו לעולם ועד. שלא יכבה, שלא יכבה נרו לעולם ועד. Let the light shine on, the light shine on, shine forevermore. Let the light shine on. Sahabat Salom, selamat pagi, Bapak Yahweh memberkati. Amin. Baruch Selamat haba shalom. besem Yahweh, diberkatilah yang datang dalam nama Bapak Yahweh. Amin. Amin, haleluya. Mari kita akan mengucap syukur kepada Bapak Yahweh di pagi hari yang indah ini. Kita akan merayakan Sabat yang penuh damai, Sabat yang diberkati oleh Bapak Yahweh, Amin. Sabat yang kudus. Haleluya, haleluya. Maha besar Bapak Yahweh yang bertata dalam kerajaan Samayim, Bapa yang kami sembah di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan di dalam Ruach HaKodes. Terima kasih Tuhan, di pagi yang indah ini kami dapat berkumpul untuk memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu, mempersembahkan hidup kami yang terbaik untuk kemuliaan-Mu ya Bapa Yahweh. Terima kasih juga Bapa atas kesehatan, kekuatan, keamanan, keselamatan dan perlindungan-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Engkaulah Yahweh yang layak untuk kami sembah, Engkaulah Yahweh yang layak untuk kami puja, kami Amin. tinggikan. Diberkatilah Engkau Bapa Yahweh dalam segala kemuliaan-Mu. Diberkatilah Engkau Bapa Yahweh atas Amin. hidup kami. Dan di dalam nama Yeshua HaMashiach kami ingin mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Besem Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan kumandangkan Sema Yisrael, Sema Yisrael. Haleluya, haleluya. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kefod, Malchuto Le'olam Va'ed. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kefod, Malchuto Le'olam Va'ed. Haleluya, silakan Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali. Baruch
ata Yahweh Eloheinu melech haolam besem Adonai Yeshua HaMashiach Ruach Kodesh kile ulam fa'ed. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Tuhan. Kami persembahkan seluruh hidup kami kepadamu ya Bapak Yahweh. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mulialah namamu Bapak Yahweh. Diberkatilah Engkau atas pagi hari yang indah. Haleluya. Terpujilah namamu Yahweh. Raja kemuliaan akan segera datang. Angkat kepalamu pintu gerbang, Raja kemuliaan akan segera datang. Siapa namanya dan putranya? Katakan padaku. Siapa namanya dan putranya? Yeshua HaMashiach. Juru selamat kita. Sama-sama. Searim rasehem beabo belehat kabo. Searim rasehem beabo
kekal sampai kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memuliakan nama Bapa Yahweh dengan penuh sukacita, sebab Dia telah menciptakan alam semesta ini dan seisinya dengan luar biasa dahsyat dan hebat bagi Dia. Haleluya. Sejak dari semula Kau ciptakan semesta, semua mengagumi-Mu Tuhanku. Seluruh ciptaanmu, Seluruh ciptaanmu menyanyikan hidup bagimu, menyatakan satu suara untukmu. sejak dari semula, Dari semula Kau ciptakan semesta, semua mengagumi-Mu Tuhanku. Seluruh ciptaanmu menyanyikan hidup bagimu, menyatakan satu suara untukmu. Satu, hanya satu yang layak. Terima kemuliaan dan kuasa. satu hanya satu yang layak. Satu, hanya satu yang layak. Yesus Tuhan tiada lawanmu. Dari semula Kau ciptakan semesta, semua mengagumi-Mu Tuhanku. Ya, Seluruh ciptaanmu menyanyikan hidup bagimu, menyatakan satu suara untukmu. Satu, hanya satu yang layak. Terima kemuliaan dan kuasa. satu hanya Satu, hanya satu yang layak. Yesus Tuhan tiada lawanmu. satu hanya Satu yang layak. Terima kemuliaan dan kuasa. Satu, hanya satu yang layak. Yesus Tuhan tiada lawanmu. sekali lagi segenap hati. Satu, hanya satu yang layak. Terima kemuliaan dan kuasa. Haleluya. Satu, hanya satu yang layak. Yesus Tuhan tiada lawanmu. Satu, hanya satu yang layak. Terima kemuliaan dan kuasa. Satu, hanya satu yang layak. Yesus Tuhan tiada
Haleluya. Sungguh Bapak Yahweh telah membuat hidup kita mempesona, ajaib segala perbuatannya. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku.
liwa anilu haroe basosani. Persilakan mempelainya untuk bisa ke atas panggung. Dodi liwa anilu Dodi liwa anilu Dodi liwa anilu haroe basosani. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema tinggalkan asas dasar. Saya bersyukur selama beberapa waktu ini banyak sekali orang yang sudah memahami dan menyadari akan keselamatan. Sehingga banyak sekali orang-orang yang dimeterai dalam baptisan pembaharuan. Baik yang ditayangkan di channel saya, maupun juga yang datang langsung ke Magelang ini. Bahkan ada juga yang tidak saya tayangkan di YouTube. Karena ada beberapa alasan, ada yang orangnya masih malu, ya sebetulnya sih menurut saya tidak perlu malu ya, harusnya kita bangga, karena kita sudah dibaptis, dimeterai dalam baptisan pembaharuan atas nama Bapa Yahweh. Jadi seharusnya nggak perlu malu, tapi ya sudah, karena dia masih malu, dia bilang nggak usah ditayangkan ya, tidak saya tayangkan. Kemudian ada juga yang karena sinyalnya buruk, sehingga gambarnya mengalami kekacauan, ya bercek-bercek sehingga tidak saya tayangkan. Namun demikian, saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang saat ini sudah mulai menyadari. Tentu bagi yang saudara sudah termeterai, saya menyampaikan ucapan Mazal Tov, selamat, congratulations. Nama saudara tertulis dalam kitab kehidupan. Karena saudara dimeterai atas nama pemilik Syamayim itu sendiri. Yaitu Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Nah Bapak Ibu yang terkasih. Pada suatu hari ada seseorang yang mau baptis pembaharuan. Tetapi dia dikasih tahu oleh temannya agar tidak usah baptis pembaharuan maupun baptis offline. Orang itu yang cerita kepada saya. Saya mau baptis pembaharuan tapi teman saya itu ngasih tahu, jangan baptis pembaharuan katanya. Maupun baptis offline. Bahkan yang namanya baptisan itu sudah tidak perlu katanya, saudara-saudara. Wah ini menarik ya. Nah, orang yang mau baptis pembaharuan ini memberitahu kepada saya karena dia bilang temannya itu menunjukkan ayat. Sehingga saya tanya, saudara-saudara, ayatnya itu di mana Pak? Kok sampai teman Bapak itu mengatakan baptisan itu nggak perlu lagi. Mau baptis pembaharuan kayak, mau baptis offline, nggak perlu. Yang penting menurut temannya adalah kita mempraktekkan hukum kasih. Itu yang Tuhan mau. Tapi kalau baptisan nggak perlu katanya. Nah, lalu saya tanya, dia menunjukkan ayat di mana? Lalu dia tunjukkan ayatnya katanya di kitab Ifrim atau Ibrani, pasal 6 ayat 1 sampai 6. Nah ayo kita baca terlebih dahulu, kemudian saya akan terangkan agar saudara tidak gagal paham seperti temannya seseorang yang akan baptis pembaharuan, saudara. Sehingga dia menganggap
baptisan itu sudah tidak ada lagi, nggak perlu sudah. Mau baptis offline kayak, mau baptis online, tidak ada lagi. Oke, sekarang saya akan bacakan terlebih dahulu ya. Di dalam kitab Ifrim, pasal 6, ayat 1 sampai 6, demikian bunyinya. Karena itu, dengan membiarkan firman Hamasiah yang awal, kita dapat dibawa menuju kesempurnaan. Dengan tidak lagi meletakkan dasar tentang pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang mati dan tentang iman kepada Elohim. Tentang ajaran baptisan-baptisan dan penumpangan tangan dan kebangkitan orang mati dan hukuman kekal. Dan kita akan melakukan hal ini jika Elohim mengizinkan. Sebab mustahilah orang-orang yang satu kali pernah diterangi, yang merasakan karunia surgawi, dan yang menjadi mitra Roh Kudus, dan yang mengecap firman Elohim yang baik, serta mujizat-mujizat masa yang akan datang. Lalu ketika murtad, memperbaharui diri lagi dalam pertobatan dengan menyalibkan kembali putra Elohim, ganti diri mereka dan menghinanya di depan umum. Nah, ayatnya ini saudara yang ditunjukkan, sehingga tentu saja ketika dia menyoroti ayat ini di ayat 2 khususnya yang berkata tentang ajaran baptisan-baptisan dan penumpangan tangan dan kebangkitan yang mati dan hukuman kekal, itu sudah nggak perlu lagi gitu loh. Nah, pada kesempatan pagi ini saya akan menerangkan, karena bisa saja ayat ini dipakai oleh orang lain dengan kasus yang sama, sehingga akan menganggap bahwa baptisan itu tidak perlu. Ya, nggak ada lagi itu baptisan. Ayat ini sudah mengatakan kita harus meninggalkan kok. Jadi saya perlu menerangkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih maksud dari ayat ini? Maksud dari ayat ini adalah agar kita itu jangan membiarkan sering-seringnya meletakkan dasar tentang hal-hal yang seharusnya kita sudah membangun sesuatu yang indah di atasnya, bukan masalah yang mendasar terus. Jadi kira-kira begini ya Bapak Ibu, kalau saya perlu tunjukkan kira-kira begini gambarnya saudara ya. Kalau orang mau membangun rumah, kan mesti ada dasarnya. Dasarnya itu dibikin terlebih dahulu. Nah, apakah dengan dasarnya itu dibikin atau pondasinya itu dibikin, lalu kita ngurusin pondasi terus, kan tidak saudara-saudara. Kalau pondasinya sudah dibikin, ya sudah, kita harus tinggalkan, tidak usah ngurusin pondasi terus. Tetapi kita mulai langsung membangun ke atasnya, sehingga akan menjadi sebuah bangunan. Jadi di ayat yang tadi, di pasal 6 kitab Ifrim, pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 tadi, itu artinya begini, tidak meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan mati dan iman menuju Elohim. Nah itu, karena di caption ini, ya saya lihat dalam terjemahan bahasa Inggris bunyinya begini, saudara-saudara. Therefore, living the principles of the doctrine of the Messiah, let us go on unto perfection. Nah ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kira-kira bunyinya begini. Oleh karena itu, tinggalkan prinsip-prinsip doktrin tentang Mesias. Let us go on, ayo kita lanjut. Unto perfection, menuju ke kesempurnaan. Kemudian, not laying again a foundation of repentance from dead works and of faith toward Elohim.
Yang artinya tidak meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan mati dan iman menuju Elohim. Jadi Bapak Ibu, maksud dari ayat ini adalah ibarat orang membangun rumah. Setelah dasarnya atau pondasinya dibangun, ya udah jangan meletakkan dasar terus. Karena masih banyak hal yang penting yang harus dilanjut, saudara. Tapi bukan berarti dasar itu tidak penting ya. Dasar itu tetap penting, tapi bukan berarti mendasar terus, Bapak Ibu. Jadi harus diungkap hal-hal yang lebih maju lagi, yaitu tentang dunia alam supranatural, tentang kuasa kegelapan, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat ke gambar pertama tadi, ya, baptisan itu adalah dasar sebagai pintu masuk kepada siapa yang dimiliki, itu harus jelas. Ya, jadi kalau orang bertobat, maka untuk membuktikan pertobatannya secara dunia alam supranatural itu saudara dibuatkan akte kepemilikan atau metre kepemilikan. Nah, akte pemilikan atau metre itulah diwujudkan dalam baptisan, Bapak Ibu. Itu di metre. Lah dulu kita itu dibaptis dalam nama siapa? Kalau bukan dalam nama Bapa Yahweh dan Yesua, ya itu perlu diperbaiki, saudara-saudara. Sama seperti kalau seseorang membangun rumah, pasti dia akan memiliki blueprint terlebih dahulu. Contoh misalnya, saya akan membangun sebuah bangunan rumah yang indah. Tidak mungkin saya panggil tukang, kemudian saya ngomong, ini dipaculi, dikeduk, siram pakai semen sama batu, digabyur, sudah, tunggu saja, itu pondasinya. Enggak bisa begitu, saudara. Kita akan membangun sebuah bangunan, itu harus dipikir dulu. Bangunannya itu akan seberapa tinggi. Itu harus jelas. Ya, seberapa tinggi, seberapa luas, dan nanti bebannya itu seberapa, itu mesti jelas. Nah, itu yang disebut dengan blueprint. Ya, itu kalau kita mau membangun rumah. Dibikin dulu pondasinya dengan baik, ditata. Oh, kalau bangunan tingginya sekian, berarti pondasinya lebarnya sekian, dalamnya sekian. Itu harus, saudara. Enggak bisa main tebak-tebakan. Karena kalau saudara mau main tebak-tebakan, bangunan itu berdiri bisa ambruk. Kenapa? Karena fondasinya enggak dalam. Sementara bangunan yang saudara bikin itu gedung pencakar langit misalnya. Enggak bisa, saudara. Itu mesti fondasinya dalam dan lebar. Ya, itu pondasi itu adalah dasar. Nah, yang dimaksud dasar dalam iman kita itu yaitu tentang baptisan. Baptisan itu dasar, awal. Kalau ini salah, salah semua, saudara. Sama seperti kalau seseorang melakukan bangunan, ya, mendirikan bangunan, tetapi ternyata salah, seperti gambar yang saya tunjukkan kepada saudara. Ya, itu bangunannya pondasinya adalah pakai batu kali. Tapi ternyata waktu pelaksanaannya bukan memakai batu kali, saudara. Tapi mungkin cuma pakai kerikil, disiram pakai semen dan pasir. Ah, itu sudah menyalahi aturan. Menyalahi aturan dari blueprint yang ada. Nah, sekarang pertanyaannya, pondasinya sudah kering, sudah jadi.
Tetapi salah, saudara-saudara. Pertanyaannya adalah, apakah akan dilanjut pembangunannya atau pondasinya kita bongkar, kita bikin pondasi yang baru. Kalau orang yang ngerti teknik, dia akan berkata, bongkar sekalian, dibongkar semua. Sekalipun pondasinya sudah jadi. Sekalipun pondasinya sudah kering, enggak peduli. Karena ini bangunannya akan tinggi dan akan seperti ini, kamu bikin pondasinya salah. Jadi kalau pondasinya salah, bongkar, bikin baru lagi. Ya. Nah, sama seperti dalam iman kita, Bapak Ibu. Baptisan itu adalah dasar. Dasarnya mesti benar dulu. Yesua ngajarinnya adalah kita dulu dimeterai, dibaptis dalam nama siapa. Itu jelas. Nah, tapi sudah terlanjur bagaimana Pak? Itu sudah puluhan tahun. Ya suka nggak suka, mau nggak mau dah. Kalau saudara ngerti tentang konsep ini, maka saudara akan berkata, ya sudah bongkar, perbaiki lagi. Itulah yang saya sebut dengan baptisan pembaharuan. Ya, diperbaharui, bukan baptisan ulang ya saudara. Kalau baptis ulang itu berarti dibaptis, tapi mengulang, kata-katanya juga sama, itu diulang. Tapi kalau ini, baptis pembaharuan, diperbaharui. Kalau dulu dalam nama siapa, sekarang dalam nama Bapa Yahweh. Jadi jelas, ya, pondasinya kuat. Kenapa begitu banyak orang yang pindah ke agama lain? Karena pondasinya tidak kuat. Mohon maaf, kebanyakan yang pindah ke agama lain itu kebanyakan orang-orang Katolik, saudara. Karena apa? Karena pondasinya itu tidak kuat. Dia tidak banyak dicekoi firman Tuhan. Sehingga ketika orang diharuskan untuk berbicara firman Tuhan, dia nggak paham, nggak ngerti apa-apa. Gitu loh. Makanya kita harus membahas ya murni dari firman Tuhan. Kitab suci ngomong apa, ya kita harus melakukannya. Nah, pertanyaannya sampai di sini saudara paham atau tidak? Saya berharap saudara bisa memahami. Bukan cuma baptisan yang disebut dengan dasar. Tetapi kalau saudara lihat di caption ini, maka di situ ada penumpangan tangan. Ada penumpangan tangan, itu pun dasar, saudara-saudara. Nah, penumpangan tangan ini biasanya mengarah kepada kesembuhan, misalnya. Ya, sekarang kan banyak orang-orang yang percaya kepada Yesua, ya, sekalipun mereka memanggilnya masih Yesus, ya, mereka gara-gara disembuhkan. Itu sebetulnya dasar. Istilahnya itu permen, saudara. Supaya apa? Orang tertarik bahwa oh Tuhan itu punya keajaiban gitu. Tapi apakah kita mau terus di dasar terus? Ya nggak bisa, saudara. Kita harus meningkatkan level kita lebih tinggi lagi. Nah, orang yang levelnya tinggi, dia nggak butuh mujizat-mujizat, nggak butuh, saudara. Seperti saya nggak butuh. Saya sakit mau disembuhkan apa tidak? Saya nggak urusan. Karena saya yakin bahwa Tuhan yang saya sembah Bapa Yahweh itu adalah Tuhan yang menyelamatkan saya. Jadi kita mesti ngerti, saudara. Kenapa? Karena yang saya sebut dasar, ya orang tidak usah memiliki iman kepada Yesua atau Bapa Yahweh pun bisa mengalami kesembuhan. Tetapi kalau sampai dia disembuhkan itu menjadi peringatan. Oh, berarti Tuhan sayang sama saya. Sehingga kita bisa menerima dia. Itu dasar, saudara-saudara. Kemudian masalah apa? Kematian dan kebangkitan orang mati. Itu sudah dibahas. Itu semua agama punya. Nah, kita tidak bisa berputar-putar terus di level itu, Bapak Ibu. Makanya tadi saya katakan, kalau ada seseorang yang mengatakan bahwa baptisan itu tidak perlu.
Ya. Kenapa ayatnya ada di Ibrani 6 ayat 1 sampai 6? Saya bilang orang yang membaca seperti ini kemudian mengatakan baptisan tidak perlu, itu saya menyebutnya gagal paham, saudara-saudara. Gagal paham. Padahal yang dimaksud penulis kitab Ifrim atau kitab Ibrani itu adalah kalau kamu sudah berbicara tentang baptisan, ya sudah. Enggak setiap ibadah yang dibicarakan dasar lagi. Nanti ibadah dasar lagi. Ya orang bosen, saudara. Bukan cuman bosen, akhirnya apa? Orang itu tidak punya pengetahuan yang lebih tinggi. Tapi kalau kita ngerti, level kita akan naik, saudara-saudara. Bayangin aja sampai sekarang banyak pendeta-pendeta yang tidak paham tentang kondisi dan keadaan seperti sekarang. Bahkan mereka menganggap bahwa 666 itu belum ada. Nah ini kan aneh, saudara-saudara. Padahal sudah jelas, clue-nya itu jelas sekali. Maka di sini saya perlu memberitahu bahwa maksud ayat ini artinya adalah tidak usah kita terus-menerus ngubet di nggone baptisan. Sama seperti sekarang, kita di tahun 2021. Saya percaya kepada Bapak Yahweh, saya mengajarkannya itu sejak tahun 2000. Kebetulan Tuhan izinkan saya orang pertama menyampaikan nama Yahweh dalam institusi gereja di Indonesia. Tapi apakah sudah 10 tahun saya sih ngomong soal nama terus? Ya enggak bisa, saudara. Itu dasar. Kita harus tinggalkan soal nama. Nah kalau saya bilang soal nama ditinggalkan bukan berarti nama itu tidak penting. Nama itu penting. Tetapi bukan berarti kita terus tiap minggu nama terus. Ya kapan kita bisa ngerti pengajaran yang lain? Ini loh maksud dari ayat di kitab Ifrim 6, Bapak Ibu. Saya berharap saudara bisa menangkap kata-kata saya. Ketika saya berkata, kita nggak usah bicara nama deh, nama nggak penting. Ya kenapa? Karena itu sudah berlalu. Makanya kalau ada orang tanya soal nama Bapak Yahweh segala, saya jawabnya gini, hari gini masih bertanya tentang nama. Ketinggalan zaman bro. Saya dulu tahun 2000, sekarang sudah 2021. Sudah 21 tahun. Masa saya harus menyampaikan nama terus? Ya nggak bisa, saya tinggal itu. Saya harus masuk ke hal yang lain lagi, karena masih banyak yang dibahas. Seperti misalnya kita membahas tentang 7 hari raya. Kita membahas juga tentang Torah. Kita juga membahas tentang dunia alam supranatural. Pernah loh Bapak Ibu, ketika pada suatu hari saya memberitahu kepada famili dari istri saya. Saya berkata begini, kamu tahu nggak kalau sekarang gereja setan itu sudah menguasai banyak tempat ya di wilayah Indonesia. Itu sudah lama, sudah berapa tahun yang lalu. Tahu jawaban dari famili istri saya? Begitu saya kasih tahu, oh ada ini loh gereja setan loh. Dia jawabnya enteng. Emang gereja ada setannya katanya. Wah kan parah banget saudara-saudara. Nggak ngerti gereja setan itu apa. Jawabnya emang gereja ada setannya. Nggak mudeng saudara-saudara. Saya tanya balik loh. Kamu ke gereja itu kamu terima makanan rohani apa? Lalu saya selidiki saudara-saudara. Ini gerejanya di mana? Lalu saya ketemu. Dan saya lihat, oh lah khotbahnya itu berputar-putar dalam kehidupan rumah tangga, tok. Berputar-putar pendetanya banyol, tahu banyol? Ngelucu, saudara. Jadi banyak sekali jemaat yang senang ibadah di situ karena pendetanya lucu. Ya, pulang dapat hiburan gitu. Lah kalau seperti itu mah nggak usah nonton pendeta, banyak saudara.
Nggak perlu kita nonton pendeta ngelucu. Saya malah mencoba untuk ngelucu, nggak lucu, saudara-saudara. Ya. Makanya saya katakan, ini dasarnya apa? Dalam ibadah sampai nggak mudeng. Waduh, parah banget. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus tahu bahwa setelah pondasi itu didirikan, ya, persis seperti blueprint yang ada, baru ketika pondasinya itu sudah benar, sesuai dengan blueprint, baru bangunannya didirikan, diangkat, sehingga membentuk sebuah bangunan yang indah, Bapak Ibu. Tetapi saya tadi katakan, kalau pondasi tidak sesuai dengan blueprint, harusnya pakai batu kali, ternyata cuma urugan pasir dan semen saja, ya hanya dua pilihan, bongkar atau biarkan saja. Nah kebanyakan orang sudah ngerti, tapi bilang, udahlah nggak apa-apa, toh Tuhan tahu hati. Nah ini kan repot lagi saudara. Kalau Tuhan tahu hati, berarti kan kita mau gampang ke Tuhan, tapi tidak mau ikutin hierarki, susunan dari apa yang Tuhan sudah buat. Nah inilah perbedaannya antara saya dengan yang lain. Lah yang lebih repot lagi kalau saya ngomong seperti ini, orang nilainya Pak Lukas sedang menjelekkan orang lain. Kan lucu saudara-saudara. Lalu harusnya bagaimana? Gitu loh. Saya kan menyadarkan, kalau kamu begini itu salah. Gitu loh. Nah saya ngomong begitu kan ada dasarnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, prinsip harus ada satu. Bongkar, diperbaiki lagi, atau biarkan. Tapi kalau Anda biarkan, sekali waktu pasti akan guling iman saudara. Faktanya apa? Faktanya saya pernah mengajak dialog dengan seorang gembala. Saya katakan bahwa kitab suci kita ada beberapa yang salah dalam menerjemahkan. Mereka bilang enggak ada, itu urapan Roh Kudus katanya. Tak tunjukin, enggak bisa jawab, gelagapan saudara-saudara. Makanya saya katakan kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh itu ngerti. Kalau pondasi kuat, enggak akan bisa gulingkan imannya. Enggak mungkin saudara. Kenapa? Karena pondasinya kuat. Orang belajar ilmu bela diri saja, itu besinya itu mesti kuat saudara-saudara. Kalau enggak digempar dari belakang ya jatuh. Tapi kalau besinya itu kuat, dasarnya kuat, menapaknya itu kuat, enggak akan bisa jatuh. Jadi dasar itu penting, sehingga orang mau mencoba untuk menarik iman kita dengan sepandai-pandainya apapun, enggak akan bisa. Kenapa? Karena kita punya pondasi dan dasarnya itu sesuai dengan blueprint. Yaitu apa? Mengikuti pola dasar Ibrani. Teologianya teologi Ibrani. Bukan teologi Yunani, saudara-saudara. Nah ini saya harus menyampaikan seperti ini. Lalu tindakan selanjutnya apa? Ya kalau tindakan selanjutnya setelah kita punya pondasi yang kuat, ya kita harus siap untuk dipisahkan dari pola dunia. Mau nggak kita dipisahkan pola dunia? Yang tadinya tukang mabuk-mabukan, saudara harus stop, berhenti mabuk-mabukan. Mau apa tidak? Yang dulunya suka keplek, main kartu, harus berhenti. Yang tadinya suka pergi ke pelacuran, berhenti. Mau nggak saudara masuk ke pola itu? Kalau nggak mau ya sudah, kan cuman kita memberitahu saja. Ini yang saya katakan, ayo kita sudah punya landasan, kita harus terus naik ke atas. Maka akan terbentuklah sebuah rumah yang indah. Ya, coba saudara lihat. Saya berharap saudara setuju dengan saya. Bahwa rumah yang ada di caption ini rumah yang sangat indah, saudara-saudara. Karena di situ ada kolam renangnya, ya, tempatnya juga bagus.
Jadi kalau pondasinya benar, bangunan akan kokoh, tahan goncang, tidak mudah roboh, saudara. Sekalipun orang berusaha untuk menggulingkan iman saudara, saudara akan tetap kokoh, nggak akan tergoyahkan. Ya. Nah, saat ini saudara-saudara kita tentu tahu, setelah kita meninggalkan asas-asas dasar itu, kita akan diperkaya oleh apa? Oleh karunia-karunia, supaya kita bisa melayani lebih jauh. Dan untuk mengembangkan talenta itu dikembangkan terus. Jadi enggak cuma berputar-putar masalah baptisan, masalah nama, sudah enggak perlu, saudara. Nah kalau saya bilang enggak perlu bukan berarti nama baptisan itu tidak perlu, bukan itu. Artinya apa? Kalau kita sudah ngerti, kita terus naik lebih tinggi lagi level kita. Sama seperti dulu anak kecil, nyanyi bintang kecil, ya kita akui lah bintang itu kecil, namanya juga anak kecil. Tapi kalau sudah dewasa, apa kita berpikir bintang itu kecil? Ya tidak, bintang itu besar, saudara-saudara. Jadi di sini kita sebagai anak-anak Tuhan harus meningkat. Apalagi kalau kita lihat kondisi saat ini, dunia sedang mengalami krisis moral. Bukan cuma krisis moral, tetapi krisis kasih. Bahkan bisa saling menyerahkan. Saya juga mengatakan adanya krisis kebenaran. Orang sudah tidak lagi membedakan antara kebenaran dan hati nurani. Ini yang penting, saudara. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti ngerti. Wah, ini sebuah kebenaran. Cocokkan dengan hati nurani. Sesuai jalan. Begitu Bapak Ibu. Ya, jadi kita bisa membangun sebuah bangunan yang kokoh. Bangunan kehidupan manusia yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Sehingga dengan demikian kita akan membentuk sebuah bangunan yang indah. Kalau bangunan indah kan orang senang melihatnya, saudara. Saya ambil contoh, lihat gambar ini. Ya, gambar ini saya katakan indah sekali loh. Saya berpikir, wah luar biasa betapa bahagianya orang yang memiliki rumah ini, saudara. Tetapi saya juga bisa berkata, saya kelak ketika mati, saya akan punya rumah yang jutaan bahkan miliaran kali lipat lebih indah dari rumah ini, saudara-saudara. Yaitu apa? Di negeri cahaya. Negeri tanpa malam di sana. Negeri yang indah, rumah Bapa Yahweh yang maha mulia. Nah, oleh karena itu kita harus bisa mempertahankan iman. Sampai pada titik nafas yang penghabisan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kenapa penulis Ibrani ini minta supaya meninggalkan asas dasar? Karena apa? Masih banyak yang harus dipelajari dan dipraktekkan. Bukan berarti kalau penulis kitab Ibrani ini mengatakan kita tinggalkan asas dasar berarti nggak berlaku. Ya bukan itu, saudara. Tapi saya bersyukurlah adanya orang yang bertanya seperti itu, akhirnya saya bisa menjawab. Dan kalau ada yang bertanya lagi, ya video materi ini bisa menjawab mereka semuanya. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara, ayo tingkatkan iman kita. Bagi saudara yang pondasinya salah, perbaiki saudara. Bongkar, bikin baru lagi. Kenapa? Karena kita akan masuk ke Syamayim, rumah dari Bapa Yahweh. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada saat ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan, kami tanamkan agar kami terus meningkat. Enggak cuman berbicara berputar-putar di landasan terus. Karena masih banyak hal yang harus kami pelajari. Karena firman-Mu itu
kaya sekali Tuhan. Banyak rahasia-rahasia yang harus dibongkar keluar. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Meteraikan firman ini di dalam hati umat-umatmu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Thou Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Berita Lelayu. Telah pulang ke rumah Bapak Yahweh, Bapak Samuel Sutanto, usia 71 tahun, meninggal pada hari Senin, 16 Agustus 2021, pukul 5:15 waktu Indonesia Barat, dan telah dimakamkan pada hari Rabu, 18 Agustus 2021, di pemakaman Bukit Damai, Soropadan. Info Hari Raya. Hari Raya Peniupan Nafiri akan diadakan pada tanggal 6 dan 7 September 2021, pukul 6 sore dengan tema Terbukalah Pintu Gerbang, Raja Kemuliaan akan masuk. Perayaan Pendamaian atau Yom Kippur akan diadakan pada hari Rabu, 15 September 2021, pukul 6 sore dengan tema Ku ingin hidup bersamamu Yeshua dalam kemurahan kasih-Mu. Jemaat dapat membawa kertas bertuliskan dosa-dosa untuk dibakar, dan bagi jemaat live streaming dapat mengikuti sakramen pembakaran kertas tersebut di rumah masing-masing. Dalam rangka memperingati perayaan Yom Kippur, jemaat dipersilakan untuk berpuasa selama 25 jam, dimulai pada hari Rabu, 15 September 2021, pukul 6 sore waktu setempat hingga Kamis, 16 September 2021. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan akhiri ibadah sabat kita pagi ini. Saya mengundang saudara sekalian, kita bangkit berdiri dan kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah sabat pada pagi ini. Kami mohon Bapa, Engkau akan senantiasa memberkati kami. Sehingga apapun yang kami lakukan dan kerjakan, dibuatnyalah Engkau menjadi berhasil sampai selama-lamanya. Berilah kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, berkat yang melimpah atas anak-anak-Mu semuanya. Berkati usaha mereka, berkati mata pencaharian mereka, berkati apapun yang mereka lakukan dan kerjakan. Terima kasih Bapak Yahweh, di hari Sabat ini saya menamakan hari kebahagiaan, sehingga apapun yang kami lakukan selalu mendatangkan kebahagiaan. Terima kasih ya Bapak Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Iye farechecha Yahweh wa yishmereka. Amin. Yair Yahweh panau eleka wechuneka. Amin. Isa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amin. Baruk atabair o faruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahim teka shekar ala peka wa esterotjoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy, kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam,
Besem Yesua Hamasya Waruah HaKodes Kile Olam Faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta.